Pada suatu masa di tanah Yerusalem, sekitar abad kedua sebelum Masehi, di bawah bayang-bayang kekuasaan dinasti Seleukia, suasana keagamaan Yahudi mulai mengalami perpecahan. Di antara masyarakat Yahudi yang taat terhadap Taurat, berkembang berbagai pandangan mengenai bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterapkan. Pada waktu itu, Bait Suci kedua berdiri megah di Yerusalem, menjadi pusat dari ibadah dan kehidupan keagamaan bangsa Yahudi. Namun, pengaruh kekuatan politik asing dan perdebatan internal tentang hukum agama mulai memecah persatuan mereka. Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan asing dan perubahan sosial yang cepat, muncul sebuah kelompok dari kalangan elit Yahudi yang akhirnya dikenal dengan nama Saduki. Mereka berasal dari kalangan imam dan bangsawan yang menduduki jabatan penting di Bait Suci. Saduki diambil dari nama Zadok, seorang imam besar pada zaman Raja Salomo yang dipercaya sebagai leluhur mereka. Dengan mengklaim garis keturunan yang mulia ini, mereka merasa memiliki otoritas untuk menjaga kemurnian ibadah dan hukum di Bait Suci. Saduki berbeda pandangan dari kelompok-kelompok Yahudi lainnya yang mulai muncul pada masa itu, seperti Farisi. Mereka memiliki prinsip bahwa hanya Taurat tertulis, 5 kitab Musa, yang harus diikuti, menolak segala bentuk tradisi lisan yang dipegang oleh Farisi. Bagi mereka, hukum yang diberikan oleh Musa di atas Gunung Sinai sudah cukup untuk menuntun kehidupan umat Yahudi. Mereka memandang diri mereka sebagai penjaga kemurnian Taurat yang tidak membutuhkan tambahan aturan atau interpretasi baru. Pada awal pembentukannya, Saduki memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Yahudi yang lebih kaya dan terdidik. Mereka menguasai banyak jabatan di Bait Suci, termasuk posisi sebagai imam besar yang memberi mereka kekuasaan dalam urusan keagamaan dan politik. Setiap hari, mereka mengawasi ritual korban yang berlangsung di Bait Suci, menjaga agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan sesuai dengan aturan Taurat. Namun, pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada agama. Sebagai kaum bangsawan, mereka juga memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintahan Romawi yang saat itu menguasai Yudea. Perbedaan pandangan teologis Saduki dengan Farisi semakin terlihat dalam hal keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Farisi percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman, serta adanya malaikat dan roh yang tak terlihat. Saduki, di sisi lain, menolak semua hal ini. Bagi mereka, kehidupan adalah tentang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam bentuk kejadian-kejadian di dunia ini, bukan di akhirat. Konflik antara Saduki dan Farisi pun mulai meningkat. Di satu sisi, Saduki memiliki kendali atas Bait Suci dan hubungan erat dengan penguasa Romawi, tetapi di sisi lain, Farisi lebih populer di kalangan rakyat biasa karena ajaran mereka yang lebih sederhana dan melibatkan tradisi lisan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun kedua kelompok ini sering terlibat perdebatan sengit, keduanya tetap memainkan peran penting dalam kehidupan agama Yahudi selama periode Bait Suci kedua. Seiring berjalannya waktu, Saduki juga menjadi kelompok yang lebih condong pada kerjasama dengan kekuasaan asing, terutama Romawi, untuk menjaga posisi mereka. Mereka melihat bahwa dengan bersekutu dengan kekaisaran yang kuat, posisi mereka sebagai penjaga Bait Suci dan pemegang kekuasaan keagamaan bisa tetap aman. Namun, sikap ini membuat mereka semakin tidak disukai oleh rakyat biasa yang memandang Romawi sebagai penjajah dan penguasa yang menindas. Puncak konflik Saduki dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya terjadi menjelang pemberontakan Yahudi besar melawan Romawi pada tahun 66 Masehi. Saat itu, banyak kelompok Yahudi yang menentang kekuasaan Romawi, seperti Zelot dan Essenes, menganggap Saduki sebagai pengkhianat yang terlalu tunduk pada penjajah. Ketika pemberontakan Yahudi melawan Romawi gagal dan berakhir dengan penghancuran Bait Suci, kedua pada tahun 70 Masehi, kekuasaan Saduki runtuh bersama dengan hancurnya pusat keagamaan mereka.
tanpa bait suci yang menjadi pusat ibadah dan kekuasaan mereka, Saduki kehilangan pijakan. Sekte ini secara bertahap lenyap dari sejarah, sementara kelompok Farisi berkembang menjadi arus utama dalam tradisi Yudaisme yang kita kenal saat ini. Yahudi Saduki adalah salah satu sekte atau kelompok dalam agama Yahudi pada masa bait suci kedua di Yerusalem, sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Kelompok ini memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan dan politik Yahudi, terutama dalam hal hubungan mereka dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya seperti Farisi, Essenes, dan Zealot. Mereka dikenal memiliki pandangan yang berbeda secara teologis dan politik dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Yahudi Saduki. Peran di bait suci. Kedua, salah satu ciri khas utama Saduki adalah keterkaitan mereka dengan pelayanan di bait suci kedua di Yerusalem yang merupakan pusat ibadah Yahudi. Saduki umumnya terdiri dari para imam, kohanim, dan kaum bangsawan Yahudi yang memiliki kekuasaan besar di Yerusalem, khususnya dalam urusan keagamaan yang terkait dengan bait suci. Mereka mengontrol kegiatan upacara korban di dalam bait suci dan memegang jabatan sebagai imam besar, Kohen Gadol, yang menjadi posisi politik dan spiritual tertinggi pada masa itu. Keyakinan dan doktrin. Saduki berbeda secara signifikan dengan sekte Yahudi lainnya seperti Farisi dalam beberapa hal utama. Saduki hanya menerima Taurat, 5 kitab pertama dalam Tanakh, sebagai otoritas tertinggi dan menolak tradisi lisan yang dipegang oleh Farisi. Mereka juga menolak keyakinan akan kebangkitan orang mati, malaikat, roh, serta kehidupan setelah kematian. Hal ini bertentangan dengan Farisi yang percaya pada kebangkitan dan kehidupan setelah mati. Perbedaan doktrin ini sering memicu perdebatan sengit antara kedua kelompok. Tokoh Saduki yang berpengaruh. Pada masa kejayaan bait suci kedua di Yerusalem, kelompok Saduki memainkan peran sentral dalam kehidupan keagamaan dan politik bangsa Yahudi. Mereka adalah kalangan elit yang menguasai jabatan-jabatan penting di bait suci dan memiliki hubungan erat dengan penguasa Romawi. Di antara mereka, terdapat beberapa tokoh yang sangat berpengaruh, yang namanya tercatat dalam sejarah, baik sebagai imam besar, pemimpin agama, maupun politisi yang menentukan arah kehidupan bangsa Yahudi di era tersebut. Salah satu tokoh paling terkenal dari kalangan Saduki adalah Kayafas, yang menjabat sebagai imam besar pada abad pertama Masehi. Di bawah kepemimpinannya, bait suci tetap menjadi pusat spiritual dan politik di Yerusalem. Kayafas dikenal sebagai sosok yang cerdik dan pragmatis, memiliki pandangan yang jelas tentang hubungan dengan kekuasaan Romawi. Sebagai imam besar, ia tidak hanya bertanggung jawab atas ritus-ritus keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Yudea, sebuah wilayah yang selalu berada di bawah tekanan pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat terhadap Romawi. Kayafas dipandang sebagai salah satu pemimpin Yahudi yang mendukung kerjasama dengan kekaisaran Romawi. Baginya, menjaga perdamaian dan stabilitas di bawah Romawi lebih penting daripada memicu pemberontakan yang bisa menghancurkan bangsa. Dia paham bahwa dengan Romawi di belakangnya, ia bisa menjaga kedudukan dan pengaruh Saduki di bait suci. Namun, di balik sikap pragmatisnya, Kayafas juga menjadi sosok yang kontroversial. Namanya sering disebut dalam Perjanjian Baru, terutama karena perannya dalam pengadilan Yesus. Dalam kisah tersebut, Kayafas memimpin sidang Sanhedrin, dewan tertinggi agama Yahudi, yang akhirnya memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Meskipun pengadilan itu hanya simbolis dan eksekusi harus dilakukan oleh pemerintah Romawi, tindakan Kayafas menimbulkan ketegangan antara Saduki dan para pengikut Yesus. Dalam pandangan banyak orang, terutama orang Kristen awal,
Kayafas dipandang sebagai simbol kolusi antara agama dan kekuasaan politik yang mengabaikan keadilan. Anas, yang adalah mertua dari Kayafas, merupakan tokoh lain yang sangat berpengaruh dari kelompok Saduki. Sebelum Kayafas menjabat sebagai imam besar, Anas telah lebih dulu menduduki jabatan tersebut. Meskipun masa jabatannya berakhir, Anas tetap memegang kekuasaan besar di belakang layar. Banyak yang meyakini bahwa ia masih mengontrol berbagai keputusan penting yang diambil oleh Sanhedrin dan bahkan mempengaruhi kebijakan Kayafas. Anas adalah seorang imam yang sangat dihormati oleh kalangan Saduki dan dianggap sebagai salah satu arsitek dari sistem keagamaan yang ada di Bait Suci. Ia juga berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan Romawi dan memastikan bahwa persekutuan dengan penguasa asing tersebut tetap berjalan lancar. Dengan pengaruhnya yang besar, Anas mampu mempertahankan dinasti keimamannya dalam keluarga selama bertahun-tahun, meskipun secara resmi ia sudah tidak lagi menjabat. Bagi banyak rakyat biasa, terutama mereka yang mengikuti ajaran Farisi, Anas dan Kayafas sering dipandang sebagai representasi dari elit Yahudi yang terpisah dari kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat luas. Meskipun demikian, Anas tetap menjadi salah satu figur paling kuat dalam Saduki, bahkan setelah turun dari jabatannya. Di sisi lain, terdapat juga tokoh-tokoh dari kalangan Boeotusian, sebuah keluarga yang juga termasuk dalam lingkaran Saduki. Keluarga Boeotus memegang jabatan sebagai imam besar di Bait Suci, dan mereka juga sangat berpengaruh dalam politik Yahudi. Salah satu tokoh penting dari kelompok ini adalah Simon Boeotus, yang menjabat sebagai imam besar atas persetujuan dari Herodes Agung. Hubungan Boeotus dengan Herodes membuat keluarganya memiliki pengaruh besar, terutama dalam urusan politik. Seperti Saduki lainnya, Boeotusian menolak ajaran tradisi lisan yang dijunjung tinggi oleh kaum Farisi. Mereka berusaha keras mempertahankan doktrin bahwa hanya hukum Taurat yang tertulis yang harus diikuti. Meskipun begitu, ketegangan antara Boeotusian dengan Farisi seringkali lebih bersifat politik daripada teologis. Kedua kelompok ini sering bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kalangan masyarakat dan penguasa. Pada masa-masa akhir Bait Suci kedua, Saduki, termasuk tokoh-tokoh seperti Kayafas dan Anas, berjuang mempertahankan posisi mereka di tengah meningkatnya pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Perpecahan di antara kelompok-kelompok Yahudi semakin memburuk, dan banyak yang menyalahkan Saduki atas kolaborasi mereka dengan Romawi. Ketika pemberontakan Yahudi besar meletus pada tahun 66 Masehi, posisi Saduki sebagai penjaga Bait Suci dan pemimpin keagamaan menjadi terancam. Pada akhirnya, pada tahun 70 Masehi, Bait Suci dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Titus. Penghancuran ini menandai akhir dari dominasi Saduki dalam kehidupan agama Yahudi. Tanpa Bait Suci, peran mereka sebagai penjaga upacara dan korban tak lagi relevan. Dengan hilangnya tempat ibadah yang menjadi pusat kehidupan mereka, kekuatan Saduki perlahan-lahan memudar. Setelah peristiwa tersebut, Saduki secara perlahan menghilang dari sejarah, sementara ajaran Farisi terus berkembang dan menjadi dasar bagi Yudaisme Rabbinik yang ada hingga hari ini. Kisah para tokoh Saduki seperti Kayafas, Anas, dan keluarga Boeotus adalah kisah tentang kekuasaan, pengaruh politik, dan pertentangan keyakinan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga Bait Suci sebagai pusat ibadah Yahudi, tetapi mereka juga harus berhadapan dengan tekanan dari dalam dan luar. Dengan terjalinnya hubungan erat dengan Kekaisaran Romawi, mereka mampu mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa menghindari kehancuran yang datang bersama runtuhnya Bait Suci. Meskipun Saduki kini hanya dikenal sebagai bagian dari sejarah Yahudi, pengaruh mereka dalam pembentukan kehidupan agama dan politik pada zamannya tak bisa diabaikan. Mereka adalah representasi dari konflik abadi antara kekuasaan duniawi dan spiritualitas, antara kelanggengan dan kefanaan.
Hubungan dengan Kekaisaran Romawi. Di antara gemerlap kemegahan Bait Suci kedua dan kerumitan politik Yerusalem pada abad pertama, berdirilah sebuah kelompok Yahudi yang dikenal sebagai Saduki. Mereka adalah kaum bangsawan dan imam yang memiliki pengaruh besar di Bait Suci, mengawasi ritual-ritual keagamaan yang mendasar bagi umat Yahudi. Namun, di balik peran spiritual mereka, Saduki juga memainkan permainan politik yang sangat menentukan nasib mereka. Sebuah hubungan yang rumit dengan kekaisaran yang berkuasa saat itu, Romawi. Ketika Romawi menaklukkan Yudea pada abad pertama sebelum Masehi, kekaisaran tersebut mulai mengambil alih kendali atas wilayah yang selama ini menjadi pusat kebudayaan dan agama Yahudi. Sejak itu, dinamika kekuasaan berubah drastis. Romawi tidak hanya membawa kekuatan militer, tetapi juga sistem politik dan hukum yang berbeda dari apa yang pernah dialami bangsa Yahudi sebelumnya. Di tengah kekacauan politik ini, Saduki melihat peluang untuk menjaga kekuasaan mereka dengan bekerja sama dengan penguasa baru. Saduki memiliki dua hal yang sangat mereka jaga: kekuasaan atas Bait Suci dan status sosial mereka sebagai kaum elit. Di dalam Bait Suci, mereka adalah pengurus utama, memimpin upacara korban, dan menjaga hukum Taurat yang tertulis. Bagi mereka, Bait Suci adalah jantung spiritual bangsa Yahudi, tetapi juga simbol kekuasaan politik yang tak ternilai harganya. Dengan kendali penuh atas Bait Suci, mereka dapat menjaga pengaruh mereka di antara masyarakat Yahudi, sekaligus mendapatkan pengaruh politik yang kuat. Namun, dengan hadirnya Romawi, Saduki harus menghadapi kenyataan baru. Untuk menjaga posisi mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah bersekutu dengan Romawi, yang kini memegang kekuasaan tertinggi di Yudea. Disinilah hubungan Saduki dengan Kekaisaran Romawi mulai terbentuk. Bagi Romawi, menguasai Yudea bukanlah hal yang mudah. Mereka dihadapkan pada masyarakat yang memiliki kepercayaan dan budaya yang kuat, serta seringkali tidak ingin tunduk pada kekuasaan asing. Namun, Romawi yang terkenal dengan kemampuan politik mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Mereka juga menggunakan diplomasi untuk memastikan stabilitas di wilayah jajahan mereka. Saduki, dengan status mereka sebagai penjaga Bait Suci, segera dipandang sebagai sekutu yang potensial. Mereka memiliki pengaruh besar di antara kaum Yahudi, dan posisi mereka dalam struktur sosial membuat mereka menjadi mitra yang berharga. Sebaliknya, bagi Saduki, bersekutu dengan Romawi menawarkan perlindungan dan kekuasaan yang langgeng. Selama mereka setia kepada kekaisaran, Romawi tidak akan merusak sistem keagamaan yang mereka kendalikan. Saduki mendapat kebebasan untuk mengatur Bait Suci dan melanjutkan ritual mereka, asalkan mereka tidak menentang kekuasaan Romawi. Dalam beberapa dekade, hubungan antara Saduki dan Romawi menjadi semakin erat. Para pemimpin Saduki seringkali diberi jabatan dalam pemerintahan lokal atau didukung dalam pengangkatan mereka sebagai imam besar. Salah satu contoh penting adalah Kayafas, imam besar dari Saduki yang memegang kekuasaan selama lebih dari 18 tahun, sebagian besar karena dukungan dari penguasa Romawi. Kayafas dengan kepiawaian politiknya tahu bahwa keberlangsungan posisinya bergantung pada bagaimana ia menyeimbangkan kepentingan agama dengan kepentingan Romawi. Namun, hubungan Saduki dengan Romawi juga menimbulkan banyak ketegangan di dalam masyarakat Yahudi. Banyak rakyat biasa yang memandang Romawi sebagai penjajah yang menindas, dan mereka melihat Saduki sebagai alat kekaisaran. Kaum Farisi, yang merupakan kelompok Yahudi lain yang berpengaruh, seringkali mengkritik Saduki karena dianggap terlalu tunduk pada kekuasaan asing. Bagi Farisi, hukum Yahudi dan tradisi mereka jauh lebih penting daripada menjaga kedekatan dengan Romawi. Meskipun Saduki berhasil mempertahankan kendali mereka di Bait Suci, persekutuan mereka dengan Romawi menimbulkan jurang pemisah yang semakin dalam dengan masyarakat Yahudi yang lebih luas.
saat ketegangan antara Romawi dan rakyat Yahudi meningkat, Saduki terjebak di tengah-tengah konflik ini. Pada tahun 66 Masehi, pemberontakan besar meletus di Yudea. Bangsa Yahudi yang sudah lama merasa tertindas oleh kekuasaan Romawi akhirnya bangkit dalam pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti Zelot yang menolak keberadaan Romawi. Saduki yang selama ini bersekutu dengan Romawi berada dalam posisi sulit. Meskipun mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi, mereka dianggap terlalu dekat dengan penguasa penjajah. Ketika perang semakin berkecamuk, Romawi akhirnya mengepung dan menghancurkan bait suci kedua pada tahun 70 Masehi. Penghancuran ini menandai akhir dari pusat ibadah Yahudi dan secara efektif menghancurkan kekuasaan Saduki. Tanpa bait suci, Saduki kehilangan sumber utama pengaruh dan kekuasaan mereka. Tidak ada lagi upacara korban yang bisa mereka kendalikan, dan tidak ada lagi kedudukan imam besar yang bisa mereka jaga. Romawi tidak lagi membutuhkan Saduki, dan setelah peristiwa tersebut, kelompok ini perlahan-lahan menghilang dari sejarah. Peristiwa penting, penghancuran bait suci. Kedua, salah satu peristiwa penting yang memengaruhi Saduki adalah penghancuran bait suci kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Bait suci adalah pusat kehidupan keagamaan dan politik bagi Saduki, dan ketika Romawi menghancurkan tempat tersebut selama pemberontakan Yahudi besar, kekuasaan dan pengaruh Saduki merosot tajam. Tanpa bait suci, mereka kehilangan tempat utama untuk menjalankan peran keimaman dan juga kekuatan politik mereka. Setelah peristiwa ini, sekte Saduki secara bertahap menghilang dari sejarah Yahudi. Debat dengan Yesus dan Farisi. Di sebuah pagi yang damai di tanah Yudea, kerumunan orang-orang berkumpul di sekitar seorang pria muda yang penuh hikmah. Sosok ini adalah Nabi Isa, yang oleh banyak orang dipandang sebagai guru dan pemimpin spiritual, meskipun dia menghadapi perlawanan dari sebagian kalangan Yahudi. Di tengah suasana tegang karena berbagai perubahan politik dan keagamaan, Nabi Isa dikenal karena kebijaksanaannya dan ajarannya yang penuh kasih. Namun, ajaran ini tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang, terutama oleh kelompok Farisi yang memiliki pandangan berbeda tentang hukum dan kehidupan beragama. Farisi adalah kelompok Yahudi yang terkenal dengan pemahaman mereka yang ketat tentang hukum Taurat. Mereka percaya pada tradisi lisan yang telah turun-temurun diterima dan memegang teguh bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan sangat teliti. Ketika Nabi Isa mulai menyebarkan ajarannya tentang kasih, kebenaran, dan pengampunan, banyak pemimpin Farisi merasa terancam. Mereka melihat Nabi Isa sebagai seseorang yang mencoba merombak aturan-aturan lama, bahkan menantang otoritas mereka di mata rakyat. Pada suatu hari, di tengah keramaian Yerusalem, terjadilah debat sengit antara Nabi Isa dan beberapa orang Farisi. Mereka yang merasa terhina oleh ajarannya mencoba menjebaknya dalam perdebatan mengenai hukum Taurat dan moralitas. Para Farisi ini ingin menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak sepenuhnya memahami atau mengikuti hukum yang telah dipegang oleh nenek moyang mereka. Salah satu perdebatan yang paling terkenal terjadi ketika para Farisi mencoba menjerat Nabi Isa dalam masalah yang sangat sensitif, yakni perpajakan kepada kekaisaran Romawi. Saat itu, Romawi menguasai Yudea, dan banyak rakyat Yahudi yang merasa tertindas oleh beban pajak yang mereka harus bayarkan. Para Farisi datang kepada Nabi Isa dan bertanya dengan penuh tipu muslihat, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur dan mengajarkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebenaran. Apakah sah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Pertanyaan ini adalah sebuah jebakan yang cerdik. Jika Nabi Isa berkata bahwa pajak harus dibayar, dia akan kehilangan dukungan dari rakyat yang membenci Romawi. Namun, jika dia menentang pembayaran pajak, dia bisa dituduh memberontak melawan kekaisaran yang akan memberinya masalah dengan pihak berwenang.
Dengan penuh hikmah, Nabi Isa meminta sebuah koin. Ia memegang koin tersebut di hadapan orang-orang dan bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapa yang ada pada koin ini?" Mereka menjawab, "Kaisar." Nabi Isa kemudian berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawaban ini mengejutkan para Farisi. Nabi Isa tidak terjebak dalam pertanyaan mereka, dan dengan bijak menyampaikan bahwa duniawi dan rohani harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu terdiam, dan para Farisi pun merasa dipermalukan oleh kebijaksanaan Nabi Isa. Dalam kesempatan lain, para pemimpin Yahudi Farisi yang percaya pada kebangkitan orang mati mencoba menjebak Nabi Isa dalam perdebatan teologis. Mereka ingin tahu apakah Nabi Isa sejalan dengan ajaran mereka tentang kehidupan setelah mati. Namun, di antara mereka juga hadir Saduki, kelompok Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, yang ingin menunjukkan bahwa konsep ini tidak masuk akal. Seorang dari mereka mengajukan pertanyaan yang tampaknya rumit. Jika seorang wanita menikahi 7 saudara secara berturut-turut menurut hukum Musa, dan semuanya meninggal tanpa meninggalkan anak, pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suaminya? Pertanyaan ini disusun sedemikian rupa untuk menjebak Nabi Isa. Mereka berharap dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dan tenang, Nabi Isa menjawab, "Kalian sesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, orang menikah dan dinikahkan, tetapi di kehidupan setelah kebangkitan, mereka akan seperti malaikat di surga yang tidak menikah atau dinikahkan." Jawaban ini mengejutkan para Farisi. Nabi Isa tidak terjebak dalam pertanyaan mereka, dan dengan bijak menyampaikan bahwa duniawi dan rohani harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu terdiam, dan para Farisi pun merasa dipermalukan oleh kebijaksanaan Nabi Isa. Dalam kesempatan lain, para pemimpin Yahudi Farisi yang percaya pada kebangkitan orang mati mencoba menjebak Nabi Isa dalam perdebatan teologis. Mereka ingin tahu apakah Nabi Isa sejalan dengan ajaran mereka tentang kehidupan setelah mati. Namun, di antara mereka juga hadir Saduki, kelompok Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, yang ingin menunjukkan bahwa konsep ini tidak masuk akal. Seorang dari mereka mengajukan pertanyaan yang tampaknya rumit. Jika seorang wanita menikahi 7 saudara secara berturut-turut menurut hukum Musa, dan semuanya meninggal tanpa meninggalkan anak, pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suaminya? Pertanyaan ini disusun sedemikian rupa untuk menjebak Nabi Isa. Mereka berharap dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan tenang, Nabi Isa menjawab, "Kalian sesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, orang menikah dan dinikahkan, tetapi di kehidupan setelah kebangkitan, mereka akan seperti malaikat di surga yang tidak menikah atau dinikahkan." Jawaban ini mengejutkan banyak orang, termasuk Farisi dan Saduki. Nabi Isa menunjukkan bahwa konsep kehidupan setelah mati melampaui pemahaman duniawi mereka, dan mereka belum memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Di tengah berbagai debat yang dilontarkan oleh Farisi, salah satu dari mereka, seorang ahli Taurat, mendekat dan bertanya kepada Nabi Isa dengan tujuan mengujinya. "Guru, dari semua perintah yang ada dalam Taurat, manakah yang paling utama?" Pertanyaan ini adalah inti dari ajaran Farisi, karena mereka memegang ratusan peraturan dan hukum yang mereka yakini harus diikuti dengan ketat. Mereka ingin melihat apakah Nabi Isa akan memilih satu hukum di atas yang lain dan menimbulkan perdebatan lebih lanjut. Dengan lembut namun penuh otoritas, Nabi Isa menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua, yang sama pentingnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jawaban ini sangat mendalam. Nabi Isa tidak hanya menegaskan pentingnya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Dengan kata-kata ini, ia menggabungkan inti dari semua hukum dalam Taurat ke dalam dua prinsip kasih yang sederhana namun mendalam. Para Farisi tidak dapat membantah kebenaran ini, dan banyak orang yang mendengarnya mulai tergerak oleh ajaran kasih yang disampaikan oleh Nabi Isa. Sepanjang perdebatan dengan para Farisi, Nabi Isa tidak pernah menggunakan kekerasan atau emosi. Ia menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, selalu membawa percakapan kembali ke inti ajarannya, kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih kepada sesama. Di setiap kesempatan, meskipun diserang oleh pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, Nabi Isa menunjukkan bahwa hukum bukanlah soal aturan kaku, tetapi soal hati yang dipenuhi dengan cinta dan kebenaran. Meskipun para Farisi sering mencoba menjatuhkannya, ajaran Nabi Isa justru semakin menyebar di antara rakyat. Mereka melihat dalam dirinya seorang pemimpin spiritual yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menghidupkannya dengan cara yang membawa kedamaian dan pengampunan. Bagi para pengikutnya, Nabi Isa bukan hanya guru, tetapi juga teladan hidup yang mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang tertinggi. Hubungan dengan Farisi. Pada abad pertama sebelum Masehi, di tengah tanah suci Yudea, dua kelompok Yahudi yang kuat dan berpengaruh, Saduki dan Farisi, hidup berdampingan namun seringkali bersitegang. Keduanya merupakan bagian penting dari kehidupan agama dan politik di Yerusalem, tetapi mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang banyak hal, mulai dari teologi hingga bagaimana menjalankan hukum Taurat. Hubungan mereka penuh dengan ketegangan, perdebatan, dan persaingan yang berakar pada perbedaan pandangan mendasar tentang keyakinan dan kekuasaan. Saduki adalah kelompok yang lebih aristokratik dan elit. Mereka berasal dari kalangan imam besar, bangsawan, dan orang-orang kaya yang memiliki pengaruh besar dalam urusan bait suci di Yerusalem. Bagi Saduki, bait suci adalah pusat kehidupan spiritual dan politik. Mereka mengontrol semua upacara korban dan memiliki otoritas besar dalam urusan keagamaan. Saduki hanya menerima Taurat tertulis sebagai sumber hukum utama, yang berarti mereka tidak mengakui tradisi lisan yang dianut oleh kelompok lain, terutama Farisi. Mereka juga menolak kepercayaan akan kebangkitan orang mati, malaikat, atau kehidupan setelah kematian. Pandangan yang sangat berbeda dari banyak Yahudi pada masa itu. Di sisi lain, Farisi adalah kelompok yang lebih dekat dengan rakyat biasa. Meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan politik sebesar Saduki, Farisi mendapatkan dukungan luas dari masyarakat karena mereka mendasarkan ajaran mereka pada tradisi lisan yang dikenal sebagai Talmud selain Taurat tertulis. Bagi Farisi, menjalankan hukum Yahudi adalah sesuatu yang dinamis, dan hukum lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dianggap penting untuk memahami dan menerapkan Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga percaya pada kebangkitan orang mati, keberadaan malaikat, dan kehidupan setelah kematian, yang sangat berbeda dari pandangan Saduki yang lebih materialistis. Salah satu titik perdebatan yang paling sering terjadi antara Saduki dan Farisi adalah tentang hukum Sabat. Bagi Saduki, Sabat harus diikuti secara ketat sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat. Sementara itu Farisi, dengan tradisi lisan mereka, memiliki aturan tambahan yang lebih terperinci tentang bagaimana Sabat harus diobservasi.
Farisi memiliki banyak interpretasi tentang kegiatan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada hari suci ini. Hal ini seringkali menyebabkan perselisihan di antara kedua kelompok tentang bagaimana orang-orang harus mematuhi perintah Tuhan. Ketegangan lain yang mencolok adalah mengenai kebangkitan orang mati. Saduki, yang lebih fokus pada dunia saat ini dan kekayaan materi, menolak gagasan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa pahala dan hukuman dari Tuhan hanya terjadi di dunia ini. Farisi, di sisi lain, mengajarkan bahwa setiap orang akan dibangkitkan pada hari akhir dan akan dihakimi oleh Tuhan. Bagi mereka, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan setelah kematian adalah kebenaran yang harus diimani. Perdebatan ini seringkali membawa kedua kelompok ke dalam perdebatan teologis yang panas di hadapan publik. Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi yang mengatur kehidupan keagamaan dan hukum di Yudea, menjadi medan pertempuran politik antara Saduki dan Farisi. Meskipun Saduki sering memegang jabatan imam besar yang memberi mereka kekuasaan atas bait suci, Farisi memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat umum dan sering memimpin dalam urusan hukum dan keputusan moral. Dalam banyak kasus, Saduki menggunakan kekuasaan mereka di bait suci untuk memperkuat posisi mereka di Sanhedrin, sementara Farisi menggunakan popularitas mereka di kalangan rakyat untuk mendapatkan dukungan dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hukum agama. Persaingan ini seringkali membuat Sanhedrin menjadi arena perdebatan sengit, dengan kedua kelompok saling beradu argumen tentang bagaimana hukum Yahudi harus diterapkan. Namun, meskipun mereka sering berselisih, Saduki dan Farisi tetap harus bekerja sama dalam beberapa kesempatan, terutama ketika berhadapan dengan ancaman eksternal. Misalnya, saat Romawi semakin memperketat kendali atas Yudea, kedua kelompok ini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka perlu mempertahankan identitas Yahudi di tengah kekuasaan asing. Namun, perbedaan pandangan mereka seringkali terlalu dalam untuk bisa diselesaikan, dan hal ini terus menambah ketegangan di antara mereka. Pada tahun 66, ketika pemberontakan besar meletus melawan Romawi, Yudea jatuh dalam kekacauan. Para pemberontak Yahudi yang menentang Romawi merasa bahwa para penguasa lokal, termasuk Saduki, terlalu tunduk pada kekuasaan asing. Saduki, dengan hubungan erat mereka dengan kekaisaran Romawi, dianggap sebagai kolaborator. Farisi, meskipun juga tidak sepenuhnya mendukung pemberontakan, lebih dekat dengan perasaan masyarakat umum yang merasa ditindas oleh Romawi. Ketika bait suci kedua dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, hal ini menjadi pukulan telak bagi Saduki. Tanpa bait suci, Saduki kehilangan pusat kekuasaan mereka. Upacara korban dan semua peran keimaman yang mereka kendalikan selama berabad-abad hilang dalam sekejap. Setelah penghancuran bait suci, kekuasaan Saduki tidak lagi relevan, dan mereka perlahan-lahan menghilang dari panggung sejarah. Farisi, di sisi lain, berhasil bertahan. Mereka telah lama mendasarkan ajaran mereka tidak hanya pada bait suci, tetapi juga pada tradisi lisan dan ajaran Taurat, yang bisa diterapkan di luar konteks bait suci. Setelah kehancuran bait suci, ajaran Farisi menjadi dasar bagi perkembangan Yudaisme rabbinik yang bertahan hingga zaman modern. Mereka fokus pada studi Taurat dan menjalankan hukum Yahudi di sinagoga, menggantikan fungsi bait suci sebagai pusat ibadah. Hubungan antara Saduki dan Farisi adalah kisah tentang perbedaan pandangan teologis, politik, dan sosial di tengah masyarakat Yahudi pada masa bait suci kedua. Saduki, dengan fokus mereka pada kekuasaan duniawi dan bait suci, akhirnya runtuh bersama kehancuran pusat spiritual mereka. Farisi, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada tradisi lisan, mampu bertahan dan membentuk dasar Yudaisme yang ada hingga saat ini.
Kisah ini menunjukkan bahwa dalam setiap persaingan, baik di ranah politik maupun agama, kekuatan yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Meskipun Saduki memegang kekuasaan di masa jayanya, Farisi yang lebih dekat dengan rakyat dan ajarannya yang lebih adaptif pada akhirnya yang bertahan. Persaingan di antara mereka berakhir, tetapi warisan ajaran Farisi hidup dalam bentuk Yudaisme modern, sementara Saduki hanya tinggal kenangan dalam sejarah. Saduki adalah kelompok Yahudi yang berperan penting dalam sejarah Yahudi pada masa Bait Suci kedua. Mereka memiliki pengaruh besar dalam urusan keagamaan dan politik, terutama karena keterkaitan mereka dengan Bait Suci dan kolaborasi mereka dengan pemerintah Romawi. Namun, setelah penghancuran Bait Suci kedua, sekte ini mengalami kemunduran dan menghilang dari sejarah. Konflik mereka dengan kelompok lain seperti Farisi memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika politik dan agama Yahudi pada masa itu.